Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas di mata kuliah NLP ini tentang model analysis and explanation. Menganalisis model, bagaimana kita menganalisis model dan menjelaskannya. Ya, ini ada outline-nya. Yang pertama adalah motivasi, mengapa kita melakukan analisis model dan penjelasannya. Ya, kemudian nanti ada berbagai level abstraksi. Kita akan lihat, eh, utamanya di sini kita membahas model ini adalah model deep learning ya. Kemudian bagaimana melakukan evaluasi terhadap data-data yang tidak di domain atau di bidang yang sama dengan training. Kita tes menggunakan data tes yang lain. Jadi seperti misalkan training kita menggunakan em, misalkan klasifikasi artikel berita, kemudian trainingnya artikel berita, kemudian testingnya misalkan untuk eh, bukan artikel berita, ya tapi masih klasifikasi juga. Jadi klasifikasinya masih sama, tapi hanya datanya data bidang yang lain. Kemudian juga di sini membahas tentang studi-studi yang mempengaruhi ya, apa saja yang mempengaruhi di performansi model itu, dan kemudian ada examples atau data-data yang ada ini apa dibuat tricky ya, dibuat ada diubah-ubah gitu ya, diubah-ubah untuk supaya bisa mengelabuhi atau mengecoh gitu ya, mengecoh model bagaimana apakah masih bisa dihandle atau tidak. Ya, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang menganalisis representasi. Ya, representasi itu adalah ini apa bentuknya. Nah, ya, contohnya misalkan di sini apakah bisa diinterpretasikan oleh kita, oleh manusia, yang dimana neural network itu kan black box ya. Sedangkan kalau yang interpretable atau yang bisa diinterpretasikan oleh manusia itu seperti misalkan kalau pembelajaran mesin, seperti misalkan pohon keputusan itu kan kita bisa baca pohonnya. Ya. Kemudian bagaimana ada studi yang lebih mengulik lagi ya, mencoba mengulik di apa representasinya, apa representasi dari neural network yang sebenarnya black box. Nah, kemudian ini adalah kesimpulannya. Ya, sebelum kita mulai, nanti akan ini adalah pengantarnya. Terus jelas, ya, yang terkait dengan kita dan kalian ya, yaitu di tugas akhir. Ya, tugas akhir baik itu proposal apalagi laporan tugas akhir ya. Termasuk paper-paper ya. Jadi di tugas akhir itu ada bagian pertama itu adalah introduction atau pendahuluan. Kemudian di bagian kedua biasanya ada ini ada literatur review atau ini apa related study, atau kalau kita ya kadang kita terjemahkan dengan studi terkait. Kemudian yang ketiga tentang metode itu sendiri, metode atau model atau sistemnya, ya model atau sistem atau algoritmanya. Nah, kemudian yang keempat itu ada em, eksperimen atau kalau salah satunya ya, salah satu sudut pandangnya kita melakukan evaluasi, evaluasi performansi atas model, evaluasi atas model
di mana evaluasi itu biasanya terdiri dari eksperimen, eh, eksperimen, dan kemudian yang berikutnya adalah melakukan analisis. Ya, kita di pertemuan ini hmm, terkait ya, atau sangat terkait dengan analisis ini. Ya, jadi bagaimana kita melakukan analisis untuk NLP. Ya, jadi kalau kita melakukan penelitian, kita melakukan TA NLP, kemudian khususnya apalagi yang deep learning ya. Ya, sebenarnya bukan hanya deep learning, tapi khususnya di sini yang deep learning itu adalah kan black box ya. Oleh karena itu yang eh, apa merupakan sesuatu yang relatif eh, kompleks ya untuk melakukan analisis. Untuk analisis di sini maksudnya analisis dari performansi, analisis dari hasil eksperimen. Ya, oke, kita mulai dari slide. Yang pertama adalah motivasinya. Ya, ini suatu kartun yang saya kira ya relevan ya dengan kondisi banyak kondisi kita ya. Di mana di sini ada orang pertama dia me, agak bertanya ya. Ini adalah sistem pembelajaran mesin kamu. Ya, kemudian yang ini menjawab, oh iya, kamu tinggal menuangkan saja datanya ke dalam tumpukan aljabar linear ini. Kemudian jawabannya akan tersedia. Jadi tinggal datanya masukin, kemudian muncul jawabannya. Datanya masukin sini. Ya, ini ada di proses-proses dengan aljabar linear di sini. Ya, kemudian eh, jawabannya keluar di sini. Jadi di sini hanya katakanlah setumpuk atau sekumpulan aljabar linear. Ya, kemudian ini bertanya lagi, bagaimana kalau jawabannya salah? Ya, kemudian di sini menjawab bahwa ya kamu tinggal mengaduk-aduk lagi, eh, mengubah-ubah lagi tumpukan-tumpukan aljabar linearnya, artinya trial error, sampai jawabannya itu kelihatan ya bagus gitu ya, atau kelihatan benar. Ya, jadi seperti ini adalah seperti artinya memperlihatkan trial and error di satu sisi. Di sisi lain adalah bahwa kita tidak tahu persis bagaimana sebenarnya mengaduknya, mengubah komposisinya di sini. Hanya mengaduk-aduk aja trial and error tanpa kita tahu persis apa yang perlu kita ubah sebenarnya. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa jawabannya itu salah, ya diubah-ubah aja, diubah-ubah apa, diubah-ubah di sininya, di modelnya, ya seperti itu ya. Ini adalah kartunya seperti itu. Ya, jadi motivasinya di sini apa sebenarnya yang dikerjakan oleh model kita di sini. Ya, model ini adalah model black box. Ya, neural network deep learning itu kan black box. Kita tidak bisa membaca, manusia itu tidak bisa membaca karena hanya terdiri dari angka-angka saja. Ya, berbeda dengan misalkan pohon keputusan. Ya, kalau kita lihat ya, kalau pohon keputusan, misalkan eh, seperti ini ya, misalkan saya coba dari gambar di internet aja ya. Ya, ini adalah gambar misalkan decision tree. Kalau yang black box tadi kan apa atau di sini ya, misalkan yang bagus di sini. Oke. Ya, kalau neural network kan hanya angka-angka saja, bobot-bobot saja. Kita tidak bisa membaca, manusia tidak bisa membaca. Tapi kalau decision tree itu kita bisa baca bahwa ini adalah atribut, ini adalah atribut.
Ini adalah atribut. Ya, ya kemudian ini atribut, atribut. Ya, di mana atribut di sini rootnya mungkin bentuknya seperti ini bentuknya kotak. Kemudian di sini adalah kelasnya. Ya, jadi kita baca untuk menuju kelas di sini sebuah data itu karena misalkan di sini karena advertising campaign-nya di sini artinya nilainya mungkin ini ada ininya ya, ada kondisinya seperti di ke sini dan seterusnya ya. Jadi kita baca dan kita bisa menginterpretasikan, kita bisa juga kemudian mentuning atau mengulik-ulik di sini, mengubah-ubah yang menurut kita lebih masuk akal ya. Contoh yang lainnya mungkin seperti ini. Ya, ini kalau jadi ada ini adalah atribut-atributnya. Kalau di sini kemudian ke sini low risk atau high risk itu kita tahu. Berbeda dengan di neural network, deep learning itu black box. Ya. Kita tahu inputnya, kita tahu output dari input tersebut. Kemudian misalnya kita ya kebanyakan dari kita, kemudian kita mengukur performansinya, mengukur efektivitasnya. Misalkan akurasinya berapa persen. Ya, dengan testing, data tes kita mengukur akurasinya berapa persen. Jadi kita mensamerikan model kita memandang performansi model kita, kemampuan model kita itu hanya dengan sebuah angka saja, metrik akurasi, atau bahkan mungkin lebih dari satu, tapi ya sedikit gitu. Biasanya seperti itu. Jadi mensamarikan model ini, apa yang dia kerjakan dan performansinya dengan sedikit angka saja. Ya, ya, kita bertanya sebenarnya apa yang dia pelajari di dalam sini. Bagaimana di sini mungkin ada prosesnya meskipun nggak begitu detail gitu ya. Kemudian juga yang penting adalah mengapa. Mengapa kadang gagal, kadang berhasil, untuk data ini berhasil, untuk data yang seperti ini gagal. Ya, jadi seperti yang kartun tadi, kita tidak tahu mengapa berhasil, mengapa gagal ya, atau harusnya tahu ya. Jadi kita pertanyaannya adalah mengapa. Yang ini akan kita cari jawabannya. Ya, akan kita cari jawabannya mengapa gagal, mengapa berhasil sehingga untuk kedepannya atau future work-nya atau sarannya kalau di TA itu kemudian diapakan. Sarannya apa yang perlu diperbaiki. Ya, jadi seperti kalau di tugas akhir itu ada future work atau di paper itu ada future work, artinya ada yang dianggap bagian-bagian kelemahan dari model yang kita buat atau kita kerjakan untuk tugas akhir ini, untuk penelitian ini. Kemudian untuk yang berikutnya itu apa yang perlu diubah. Jadi kalau misalkan untuk yang sedang kita kerjakan modelnya itu ini inputnya misalkan gini punya outputnya misalkan seperti sentiment analysis atau apa ya ya ini tentunya ada yang kekurangannya ya tidak sempurna. Kemudian em, apa yang tidak sempurnanya itu ya apa yang sebenarnya bisa kita ubah, apa yang bagian-bagian mana yang bagusnya kita ubah. Ya, meskipun mungkin belum pasti bagian-bagian yang mana, tapi em, paling tidak di fungsi-fungsi apa misalkan, atau di komponen yang mengerjakan apa yang perlu diubah, misalkan seperti itu. Ya, jadi memahami em, yang sedang kita kerjakan, sejauh mana yang kita kerjakan, kemudian apa perbaikan-perbaikan ke depannya dari metode-metode atau model-model yang sedang kita lakukan untuk penelitian itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk perubahan-perubahan perbaikan-perbaikan ke depannya. Ya, jadi em, memahami kelemahannya
Dan em, kemudian ada petunjuk lah gitu ya untuk kira-kira eh, di samping kelemahannya juga ini apa nantinya adalah perbaikannya di mana. Ya misalkan contohnya, ini sebuah contoh, misalkan contohnya itu adalah bias. Bias itu seperti misalkan ini bias gender ya. Jadi di sini kalau em, laki-laki itu adalah komputer programmer. Ya, sebagaimana kalau perempuan adalah titik-titik. Nah, perempuan adalah homemaker. Perempuan adalah misalkan ibu rumah tangga. Kalau seperti itu ya. Nah, kalau ini suatu bias, artinya kan komputer programmer itu bukan hanya laki-laki saja. Komputer programmer itu juga ada perempuan. Atau contoh yang lain yang umum atau yang populer adalah kalau laki-laki itu dokter, kalau perempuan itu perawat. Iya. Nah, itu kan bias gender artinya ini apa? Atau mungkin kalau kita ya, misalkan mahasiswa informatika, laki-laki itu mahasiswa informatika. Kalau perempuan, ya ini mahasiswa prodi lain, misalkan apa gitu ya. Padahal kan, em, ya meskipun mayoritas laki-laki, katakanlah mahasiswa informatika, tapi kan juga mahasiswa informatika yang perempuan itu juga tidak sedikit ya. Jadi kita tahu kelemahan tersebut, inputnya ini, outputnya ini ada suatu kelemahan, ada suatu bias. Ya, Eh, kemudian kita pertanyaannya adalah dari ini model ini, model neural network deep learning ini, ya bagaimana model ini kok bisa bias gender seperti ini? Bagaimana di sini di dalamnya itu ada apa? Ya, kalau model-model yang sebelumnya, maksudnya yang sebelum deep learning, di mana di situ banyak modul-modul kebahasaan yang mungkin kita tahu bisa di otak-atik modul mananya. Oh, ini kayaknya yang terkait adalah modul di sini, yang modul di sini, modul di sini, modul di sini di otak-atik supaya lebih apa mengurangi bias misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan di sini bagaimana model ini apa melakukan atau menggunakan apa saja sehingga decisionnya atau prediksinya seperti ini. Ya, ya kemudian bagaimana ya juga bias itu bisa nantinya setelah kita juga tahu gitu, bagaimana bias itu diminimalisir ya. Ya, jadi motivasinya misalkan ini contoh ininya ya, contoh eh, mungkin sampai 25 tahun ke depan artinya sesuatu yang ya sesuatu yang sangat besar sebenarnya, tapi ya bisa kita ambil pelajaran ya. Jadi misalkan ini ada satu model, di mana model itu misalkan ini adalah model pre-training. Di mana model pre-training itu adalah model pre-training dari language model ya biasanya yang namanya pre-training seperti BERT, GPT itu dia pre-training dari language model ya. Ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian eh, apa yang apa bisa dipelajari dari pre-training language model seperti ini ya. Apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa explore dari model pre-training yang pre-training itu adalah language model pre-training ya yang mungkin untuk hal yang besar ya dan jangka yang mungkin relatif panjang itu misalkan yang eh, barangkali ada yang bisa menggantikan apakah ada modul-modul di dalamnya atau bahkan satu dua atau bahkan banyak modul di dalamnya menggantikan transformer yang sekarang adalah state of the art untuk model sekuensial ya. Ya, kemudian em, juga deep learning ini kesulitannya itu untuk masalah-masalah yang seperti apa saja. Ya, jadi
yang performasinya nggak bagus, performasinya anjlok, jelek, itu di apa saja. Ya, kemudian juga neural model seperti ini, model secara umum, tapi di kita utamanya berbicara tentang neural, ya, untuk NLP, itu sebenarnya bisa belajar tentang bahasa itu yang seperti apa. Ya, nanti beberapa hal di sini akan ada eksplorasi lebih lanjutnya lagi ya di slide-slide selanjutnya. Kemudian bagaimana ya model ini bisa mempengaruhi orang. Kemudian di sini eh, apa yang tidak mampu atau tidak bisa dipelajari dari pre-training language model pre-training ya, pre-training yang dari language model. Oke, ini seperti itu. Next ini adalah bagaimana kita melakukan analisis ya. Jadi seperti analisis itu seperti juga analisis di tugas akhir misalkan ya. eh, kita melihat misalkan sebuah model, misalkan LSTM, transformer, ya apa deep learning secara umum, ya kita lihat kan misalkan secara detail seperti ini. Padahal sebenarnya ada beberapa level abstraksi. Jadi yang paling abstrak artinya paling global sampai lebih detail. Jadi level abstraksi seperti itu berbagai apa variasi level abstraksi yang kita bisa menganalisis dari berbagai level abstraksinya ya, dan ya level abstraksi itu kita perlu analisis dari sisi abstraksi yang sangat abstrak, sangat global seperti ini sampai lebih detail lagi, dan itu saling melengkapi. Tidak ada yang level mana yang benar-benar bisa menjelaskan model tersebut ya. Seperti misalkan misalkan apa di directional LSTM itu bagaimana kita melakukan analisis terhadap model tersebut, performansinya setelah kita melakukan eksperimen. Nah, ini abstraksinya sendiri yang pertama yang paling abstrak, yang paling global, itu adalah kita melihat bahwa model itu adalah di neural network, di deep learning itu adalah em, probability distribution, ya, dan decision function. Ya, jadi seperti ini misalkan contohnya. Ya, contohnya misalkan yang tadi ya saya back lagi ya, back sini misalkan. Ya, misalkan ini adalah analisis sentimen. Analisis sentimen, kemudian outputnya adalah positif atau negatif. Ya, ini untuk di level abstraksi yang paling atas itu adalah probabilitas ya. Probabilitasnya dia positif berapa persen, probabilitas negatif berapa persen untuk satu inputan, misalkan satu tweet, misalkan tweet ini positif atau negatif. Ya, misalkan contohnya seperti itu. Ya, jadi di sini probabilitasnya positif atau negatif untuk tweet yang tertentu. Kemudian untuk abstraksi yang lebih detail lagi, ya kita menggunakan misalkan bidirectional LSTM, katakanlah seperti itu misalkan ya bidirectional LSTM yang misalkan mempunyai beberapa layer. Nah itu kalau kita melihat abstraksi yang lebih detail lagi, di sini abstraksi yang lebih dalam lagi, itu adalah eh, vektor, 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 vektor. Ini adalah kotak itu adalah vektor. Ya, jadi sequence of vektor. Jadi sequence itu dari kiri ke kanan yang terdiri dari vektor, vektor, vektor. Ya, yang merepresentasikan kedalaman di sini. Kalau di sini yang vertikal itu adalah kedalaman, dan di sini horizontal itu adalah step-stepnya, sequence-nya, waktunya, time step satu, time step 2, time step 3. Yang itu kemudian kita bisa analisis. Atau yang lebih spesifik lagi, dari sisi bobot-bobotnya.
atau parameternya ya, parameter bobot parameternya atau mekanisme-mekanisme yang khusus seperti misalkan attention ya mungkin attentionnya bagaimana pengaruh dari attention, kemudian attention jenisnya kan attention itu ada bisa macam-macam ya variasinya, kemudian atau waktu optimisasi dengan dropout dan lain-lain. Ini dianalisis di level sini ya, level yang lebih detail. Ya, ya sekira seperti itu untuk poin satu dan poin dua. Mungkin silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Oke, sambil kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu bagaimana kita melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap out of domain. Sebelum masuk ke sini, saya akan menyampaikan dulu ya pengantar menggunakan whiteboard. Ya, ya tadi di situ adalah bagaimana kita melakukan evaluation set-nya atau kita menggunakan evaluation set untuk ini ya, untuk out of domain. Jadi kalau saya mendiskusikan dengan mahasiswa yang sedang TA, S1 TA atau S2 tesis, atau mungkin secara umum penelitian-penelitian, ya apalagi yang TA dan tesis ya S1 dan S2. Kalau saya itu menyarankan kalau kita ingin melakukan eksperimen menggunakan sebuah model ya, seperti misalnya ini sebuah model, atau ini dari tasnya dulu, dari pekerjaannya. Contoh sederhananya, misalkan analisis sentimen. Analisis sentimen yaitu menganalisis bagaimana katakanlah sebuah review itu positif atau negatif. Model atau metodenya atau algoritmanya, misalkan di sini katakanlah menggunakan bidirectional LSTM. Ini hanya contoh aja ya, bidirectional LSTM. Bidirectional LSTM. Ya, kemudian di sini domainnya yaitu datasetnya. eh, Domain datasetnya, domain itu maksudnya ininya apa bidangnya atau bidang atau ya domainnya. Domain itu maksudnya di datasetnya. Misalkan analisis sentimen untuk em, katakanlah review ini produk ya, eh, review produk handphone misalkan gitu. Review produk HP. Ya, kalau kita ingin melakukan melihat menganalisis sebuah model, misalkan ini bidirectional LSTM untuk sebuah tas. Kemudian em, kita misalkan memilih hanya satu domain saja di sini. Kalau kita menggunakan sebuah domain datasetnya review produk HP, tentunya kita tidak bisa melihat secara generik kemampuan bidirectional LSTM ini untuk analisis sentimen karena kita melakukan hanya ini sehingga sebaiknya ini datasetnya itu ada beberapa dan di beberapa domain
Sehingga kita melihat model yang sedang kita coba explore, kita teliti, kita analisis, ini melihatnya, jadi kesimpulannya itu gini, nanti lebih generik. Jadi misalkan bidirectional LSTM untuk analisis sentimen, ya itu performansinya misalkan F1-nya itu berapa persen gitu ya. Ya, meskipun ada detailnya, ternyata untuk domain yang berbeda-beda nanti kita bisa lihat performansinya itu bisa berbeda-beda. Ya, jadi untuk model yang sama, dataset yang domainnya berbeda-beda ini eh, hasil performansi misalkan F1-nya bisa berbeda-beda ternyata. Sehingga apa idealnya kita juga melakukan apa yang dibahas di sini yaitu out of domain, ya, out of domain evaluation set. Ini ada dua outline-nya. Yang pertama adalah untuk pengetahuan linguistiknya. Kita berbicara NLP di sini ya. Kemudian dites untuk pengetahuan linguistiknya. Jadi ada NLP itu kan em, utamanya adalah korpusnya korpus bahasa manusia ya, meskipun tidak harus bahasa manusia kan. Kalau NLP kita kadang ada pemrograman, apa bahasa pemrograman dan lain-lain ya. Nah, di sini yang dibahas adalah untuk pengetahuan untuk bahasa manusia. Yang kemudian yang kedua adalah untuk tas-tas yang apa ada aturan-aturannya, ya aturan-aturan yang bukan kebahasaan. Oke, kita lihat secara persisnya ya. Nah, oke, ini em, ya kita di sini pembahasannya tadi di awal ya itu adalah model analisis ya. Jadi kita lihat ya, tapi lagi coba ya. Ya, model analisis kan bagaimana kita menganalisis model dan bagaimana penjelasannya dari analisis model tersebut. Ya, di sini kita ya menggunakan model evaluation. Ya, jadi dengan dievaluasi, evaluasi itu dengan eksperimen hasil eh, misalkan akurasinya, ya, ya. Jadi kalau kita melihat ini apa perilaku dari sebuah model, perilaku itu maksudnya bahwa kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti ini, dan itu untuk yang input jenis seperti ini hasilnya seberapa bagus. Input yang jenis seperti ini lagi untuk model yang sama itu outputnya seperti ini. Ya, dan itu seberapa bagus performansinya. Ya, jadi ini adalah model behavior. Ya, dan kita tidak dalam hal ini saat ini kita tidak concern kepada mekanisme, ya, mekanisme di dalam model tersebut. Ya, jadi kalau di dalam model tersebut, kalau ada di dalam di dalam model tersebut ya, di dalam model ini ada kalau ada ini kemudian dilakukan proses ini seperti tadi, ya contoh sederhananya kalau decision tree, ya tapi tadi kan decision tree ya ada ya seperti ini. Kalau ada datanya seperti ini kan ke sini, kemudian ke sini. Kalau age-nya umurnya segini, Maloris. Kalau umurnya segini, smoker bukan. Kalau no segini. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada kita tidak apa concern ke mekanisme karena kita juga terutama misalkan di sini ada ini apa melihat eh, perilaku dulu ya. Ya. Jadi kalau kita melakukan proses learning, kita men-training menggunakan korpus data training kita dari satu korpus yang training dan testingnya tentu dari yang sama, artinya distribusinya sama, artinya
misalkan review eh, tadi ya review produk HP, yaitu untuk distribusi yang sama. Artinya untuk ya data ini ya apa hmm, distribusi yang sama itu ya misalkan meskipun produk HP misalkan untuk tidak misalkan yang berbeda sangat berbeda tahunnya itu kan mungkin mempunyai perilaku penjualan yang berbeda atau perilaku orang-orang yang berbeda ininya waktu melakukan review ya ini untuk distribusi yang sama ya ya bagaimana kalau model itu berperilaku untuk data-data sampel-sampel dari distribusi yang sama artinya itu apa sama-sama review produk HP untuk mungkin lokasi yang masih sama atau mirip. Itu artinya itu adalah in domain, domainnya masih sama. Ya. Jadi kita melakukan uji untuk domain yang sama, ya. Atau istilahnya adalah yang lebih barunya adalah ini independently and identically distribution. Misalkan contohnya adalah menggunakan akurasi atau F1 atau Blue. Nah, kemudian di sini kita lihat misalkan ada sebuah model bidirectional LSTM. Ini juga bidirectional, ini mungkin model yang lain yang mungkin GRO ya. Gimana akurasinya? Oh, lebih bagus yang di sini kalau kita hanya menggunakan, artinya kita menggunakan satu nilai di sini metrik untuk mengevaluasi yaitu akurasi. Kemudian juga kelihatannya dua model sama-sama bagusnya. Ini lebih bagus tapi ini sama-sama bagusnya karena udah 90-an lebih gitu ya. Ya, misalkan contohnya di sini em, untuk model evaluasi itu untuk model analisis untuk natural language inference ya, pengambilan kesimpulan. Ya, di sini natural language inference itu contohnya di sini adalah entailment. Entailment itu kalau kita ada premis sesuatu hal yang udah kita lihat di sini, maka hipotesisnya apa? Misalkan em, contohnya ya, misalkan contoh entailment itu misalkan gini. em, saya melihat dua orang sedang belajar di ruang kelas. Ya, belajar di ruang kelas, belajar em, misalkan matematika diskrit. Ya, premisnya adalah seperti itu. Kemudian hipotesisnya adalah ya mereka mahasiswa, kan mereka sedang belajar. Ya, mereka mahasiswa matematik karena mereka belajar matematika diskrit atau paling tidak mereka adalah mahasiswa karena mereka sedang belajar. Ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah hmm, misalkan ini apa dia menengok dan melihat John sedang tidur di eh, tendanya gitu ya. Nah, kemudian hipotesisnya adalah John mengantuk ya dia sedang tidur ya, eh, atau half time apa ya. Jadi saya mengantuk dan ini benar misalkan entailment bahwa kalau premisnya seperti ini hipotesisnya seperti ini. Ya. Oke, kita lihat ternyata apa di sini masih di natural language inference ya. Kalau model kita itu menggunakan heuristik. Heuristik itu adalah rule. Jadi heuristik itu adalah maksudnya adalah kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai pengalaman, kemudian kita buat menjadi rule. Jadi ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemikiran kita untuk mendapatkan apa akurasi yang bagus. Jadi kalau menggunakan heuristik yang sederhana, contohnya misalkan heuristik itu ini misalkan. Kalau natural language inference seperti tadi, misalkan definisinya ini, atau misalkan premisnya ini, maka hipotesisnya ini. Jadi contohnya misalkan ini langsung ke contohnya aja.
Heuristiknya adalah kalau ada overlap kata-kata, leksikal itu kata-katanya. Kata-kata yang banyak overlapnya. Di sini adalah premisnya, the doctor was paid by the actor. Ini adalah premisnya. Kemudian hipotesisnya adalah the doctor paid the actor. Ya, di sini dokter dibayar oleh aktor. Kemudian hipotesisnya dokter membayar aktor. Padahal yang membayarkan aktor membayar ke dokter, bukan dokter membayar ke aktor kan. Nah, di sini mengapa ini dianggap sebagai satu entailment? Karena di sini menggunakan simple heuristic, rule yang sederhana, di mana rule sederhananya itu adalah ada kata-kata yang overlap. Ini kata-katanya kan overlap. The doctor, ini ada the doctor, paid, the actor. Ini overlapnya banyak ini, ya, antara kata pertama dan kalimat pertama dan kalimat kedua. Sehingga apakah ini entailment atau bukan? Kita jawab misalkan eh, iya gitu ya. Tapi padahal sebenarnya bukan, jadi salah gitu ya. Jadi heuristik ini salah. Heuristik ini maksudnya bukan salah. Heuristik ini tidak berlaku untuk yang seperti ini. Untuk kasus seperti ini, heuristiknya itu adalah ternyata heuristiknya itu tidak bisa, yang simple heuristik ini itu tidak bisa eh, eh, untuk semua kasus termasuk seperti ini ya. Jadi di sini heuristik ini pengertiannya adalah kita mengasumsikan, ya, mengasumsikan itu maksudnya heuristik tadi ya. Kemudian kita membuat rule bahwa premis itu maksudnya yang ini, intel hipotesis. Kalau premisnya ini, maka hipotesis dengan dikonstruksi atau dibangun dari kata-kata yang ada di premis ini, dibangun dari banyak dari kata-kata, lexical overlap, harusnya benar gitu ya menurut asumsi kita, ternyata ini salah. Kemudian ada juga yang lain dan yang lain, simple heuristic yang lain, seperti misalkan subsequence. Artinya kalau ini ada subnya, ada sequence di sini, ada urutan kata-kata, rangkaian kata-kata, oh, ada potongan subnya, sub rangkaian kata-kata ini jadi hipotesis di sini. The doctor near the actor dance. Ya, jadi yang menari itu kan dokter ya, bukan aktor. Nah, di sini karena yang diambil serat di sini subnya, ini asumsinya ini adalah subsequence ini seperti ini dan ini salah ternyata, artinya simple heuristic subsequence ini em, tidak berlaku untuk kasus-kasus yang seperti ini. Kemudian konstituen, ya, konstituen itu adalah apa, dianggap sebagai, kalau kita melihat tree pohon, konstituen itu seperti frase. Ya, frasenya ini adalah frase. Nanti kalau kita lihat pohon ini sebagai frase, ini frase. Makanya ini sebagai frase dari kalimat di sini, yang kita ini hipotesis ini frase dari premis itu, simple heuristiknya yaitu asumsi kita buat rule seperti itu, ternyata juga untuk kasus seperti ini salah ya. Jadi apa, em, kita ngetes dengan seperti itu ya. Ya, kemudian ada satu penelitian, maaf saya cek dulu Hans itu gimana. Oh ini, misalkan ini Hans, ini contoh dari Hans itu heuristic analysis for NLI system, natural language inference system. Ya, untuk mengetes sintaktik heuristik di NLI ya. Jadi heuristik dari sintaktik, ya, sintaktik itu artinya analisis yang kalimat ya. Ya, ini kita lihat dari Hans ini, model Hans ini untuk menganalisis natural language inference. Ya, kita lihat di sini ada 4 model yang kuat, 4 model yang performansinya bagus untuk MNLI, ya, natural language inference ini. Yaitu ada DA, spin, spin mungkin yang kita kenal, BERT seperti ini ya. Akurasinya bagus lah, ini strong. Eh, di sini katakanlah strong untuk natural language inference. Kemudian kita lihat apa, dievaluasi untuk Hans ya. Hans itu tadi adalah yang lexical overlap, subsequence,
konstituen ya. Ini kita lihat bahwa em, akurasinya kalau yang entailed artinya yang memenuhi memang back lagi, yang lexical overlap memang memenuhi, eh, bukan wrong seperti ini ya, dengan lexical overlap itu memenuhi, dengan subsequence itu memang benar, dengan konstituen itu memang benar, ini juga memang bagus, hasilnya bagus banget gitu ya. Bagus banget di sini, ini lebih ya, jadi dari sisi yang intel ini yang benar dengan ini, dengan simple heuristik ini bagus. Tapi ternyata kalau yang non intel seperti saya back ya seperti ini, yang sebenarnya kasus-kasus yang salah tidak sesuai dengan simple heuristik, ini juga yang kuat-kuat seperti ini ya, model-model yang kuat seperti ini, seperti termasuk BERT, itu benar-benar hancur-hancuran di sini. Ya, ininya apa akurasinya hancur-hancuran. Ya, ya jadi ternyata heuristik ini sepertinya jadi seperti apa yang seperti model-model seperti BERT itu kok jadi seperti ini juga ya apa dia mengikuti heuristik ya memang seperti mengikuti heuristik. Jadi kalau kita mengerjakan tugas akhir misalkan, ya salah satu analisisnya adalah kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menganalisis, kita bisa mengeksplor, melihat ternyata misalkan untuk dibagi menjadi dua seperti ini. Misalkan contohnya, dibagi dua itu maksudnya adalah menggunakan em, heuristik, kemudian yang entail sesuai dengan heuristiknya dan tidak sesuai dengan heuristiknya. Oh, ternyata BERT itu lemah, sangat lemah bahkan untuk yang tidak sesuai dengan simbol heuristik. Dan sangat tertolong di sini dengan yang sesuai dengan heuristik. Mungkin di sini jumlahnya relatif sedikit ya, yang salah-salah tadi. Ya, jadi ini salah satu kita mencoba menganalisis dengan apa, eh, contohnya di sini adalah dengan heuristik. Artinya kalau secara umum adalah ada perbedaan data yang intil dengan simbol heuristik dan yang tidak intil, artinya yang benar dan sesuai dengan heuristik, tidak sesuai dengan data-data yang tidak sesuai dengan ini heuristik. Kemudian kita melihat testing linguistik kebahasaan yang dasar, yang sederhana. Bagaimana humans dulu? Ini language modelnya dihapus dulu. Humans dulu, manusia. Ya, bagaimana perilaku manusia atau bagaimana em, manusia itu bisa melakukan prediksi ya untuk linguistic test. Linguistic test itu misalkan seperti ini, misalkan contohnya. Misalkan inilah misalkan contoh, ini contoh linguistic test itu seperti misalkan kalau kemampuan bahasa Inggris misalkan ya, seperti misalkan IPRT, TOEFL, em, ya seperti itu ya. Jadi seperti misalkan ini benar atau salah, atau acceptable atau nggak acceptable. Ini acceptable atau nggak acceptable. Ya, kita lihat misalkan satu metodenya itu adalah pasangan minimal pairs, artinya antara pasangan antara ini dengan predikat dengan subjeknya. Ya, subjeknya di sini kan pizza. Ya, bisa maaf. Ini adalah chef ya. Di mana chef yang membuat pizza itu di sini. Nah, ini kalau chef itu is atau ya jadi pasangannya itu ke sini, bukan pizzas. Ini pizzas mungkin kita kan kalau misalkan bukan em, apa bukan bahasa ibu kita ya, itu ya em, mungkin mengiranya seperti ini padahal yang acceptable yang benar itu adalah ini. Nah, ini bagaimana manusia itu melakukan ini bisa dengan relatif mudah mengatakan bahwa ini acceptable dan ini unacceptable. Ya,
Kemudian juga di bahasa Inggris adalah agreement di dalam hmm, ini jumlahnya. Ini present ya, present tense. Ini dalam jumlahnya chef, yang tadi kan chef is, agree in number. Ini chef is. Ya, ini adalah singular, ya singular di sini. Kemudian juga ini bagaimana subjek verbnya. Kalau subjeknya seperti ini, verbnya seperti ini. Jadi ini adalah acceptable. Manusia seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau language model? Kalau tadi manusia, kalau ini language model. Ya, kalau language model di sini, language model itu kita tahu bahwa menggunakan probabilitas. Ini ada satu kalimat surat, kalimat yang pertama ini, dan kalimat surat ini adalah kalimat yang kedua. Mana probabilitas yang lebih tinggi? Ya, ya seperti itu kan language model kan salah satu di samping yang dasarnya adalah menebak kata berikutnya, tapi kemudian juga di sini adalah bagaimana sejauh eh, probabilitasnya yang lebih benar, lebih natural, atau lebih layak, atau lebih umum. Ya, ya kalau dalam ini mungkin lebih benar ya dari sisi grammarnya ya. Ada juga yang mungkin mana yang lebih layak atau lebih umum, lebih natural. Nah, di sini dilihat dari eh, apa setelah dilatih menggunakan data training ya, data training yang besar. Jadi di sini probabilitas di sini. Ya, ya. Kemudian misalkan di assign yang ini yang lebih probabilitasnya lebih tinggi, lebih acceptable ya. Ya, di sini artinya ini di sini. Ya. Kemudian ada Hans di sini yang tadi menggunakan apa heuristik, yaitu rule-rule menggunakan asumsi-asumsinya tadi. Ya, kita bisa juga melakukan uji, ya, test set, himpunan uji yang kita menggunakan sifat-sifat yang kita pilih secara eh, apa khusus ya, secara hati-hati mungkin dengan campur tangan manual juga atau ahli juga ya. Misalkan bisa nggak misalkan language model itu menanganin atraktor. Atraktor itu maksudnya tadi ada apa? hmm, ada pasangan kalau sini itu misalkan pasangan em, misalkan di sini ada subjek verbnya agreement atraktor dalam hal subjek dan verb ya pasangan subjek verbnya. Kalau misalkan ada atraktornya nol dari chef nggak ada apa-apa, atraktornya satu apa pizza yang maksudnya ini artinya is ke sini ya, pizza itu mengatrak menarik suatu yang mungkin bisa membuat salah gitu ya. Seperti ini juga chef, ini tetap is meskipun atraktornya itu dua. Jadi di sini ada pizzas yang ini adalah majemuk ya plural ya, ini juga plural tapi di sini is. Ini plural plural tapi is karena di sini adalah ke sini ke chef. Ya, oke. Jadi bagaimana language model itu dites untuk subjek linguistik? Ya, ini adalah penelitian yang em, kalimat-kalimat yang ditentukan number of agreement attractornya. Jadi di sini adalah atraktornya jumlah nol, satu, 2, 3, 4. Artinya semakin ke sini semakin sulit ya. Ya, semakin ke sini semakin sulit. Em, tapi di sini ternyata bagus hasilnya. Ya. Tapi kalau untuk LSTM kita, ini salah satu kesimpulannya adalah semakin besar modelnya, hiddennya semakin banyak, itu semakin bagus. Di sini semakin bagus. Ini, em, ya, maksudnya semakin kecil semakin bagus ya. Kemudian kalau semakin kecil ini angka-angka ini.
Ya, semakin banyak hidden layer-nya, artinya semakin besar modelnya, semakin kompleks modelnya itu semakin bagus. Kemudian ke sini juga semakin jelek ya. Ini misalnya ini jelek maksudnya. Ya, ini semakin banyak atraktornya semakin jelek. Artinya semakin kompleks permasalahan semakin jelek. Ya, jadi di sini kita melihat dari sudut pandang atraktornya. Ya, ternyata bagaimana pengaruh misalkan model kita itu adalah LSTM, kemudian kita analisis berdasarkan jumlah atraktornya sini atau juga jumlah hiddennya. Oke, kita lihat lagi masih language model. Kita berbicara language model ya di sini sebagai em, tes subjek. Ya sebenarnya maaf ya. Ya, jadi di sini kita masih linguistik tes subjek ya. Ya, di sini kita misalkan ada subjek verb agreement. Ya, jadi subjek di sini sheet, the sheet, kemudian verbnya has atau have. Ya, em, dengan atraktornya itu di sini ya. Kita cek apa ini salah satu menganalisisnya itu jadi artinya dengan dataset yang datasetnya satu. Misalkan kita punya satu korpus, tapi korpus itu ternyata berdasarkan atraktor yang berbeda-beda jumlahnya itu jumlah atraktor itu memengaruhi hasilnya. Nah, itu salah satu jenis analisis itu adalah seperti itu ya. Yaitu jenis apa dataset yang sama, ya, dataset yang sama tapi ininya berbeda-beda. Jadi kalau kita lihat mungkin saya lihat menggunakan em, ini ya whiteboard. Jadi kalau eh, eksperimen kita, misalkan katakanlah ini adalah modelnya ya, yang sebelah kiri ini adalah modelnya. Nah ini model itu salah satunya, misalkan model yang kita ya, yang kita sedang sorotin terutama di sini misalkan ya. Ini adalah model yang lain, model yang lain, model yang lain sebagai pembanding. Ya model yang di kita itu juga di sini misalkan menggunakan sebuah dataset dan sini misalkan ada F1-nya. Mungkin ada F1, ada yang lain untuk dataset yang apa datasetnya. Mungkin dataset, misalkan dataset satu. Ya, ini kan satu angka saja ya. Untuk dataset satu, untuk model kita LSTM misalkan, ini kan dapat satu angka. Nah, kemudian bagaimana proses analisis itu untuk dataset yang sama, itu dibuat yang atraktornya misalkan berbeda-beda. Ya, yang seperti tadi ya, yang di slide tadi ya, yang slide ini ya. Isma. Ya, seperti ini ya, karakternya berbeda-beda untuk dataset yang sama. Jadi bukan hanya yang diubah-ubah itu bukan diubah-ubah itu bukan hanya jumlah hiddennya, misalkan hidden layernya, tapi juga jumlah eh, ini itu em, hidden layer sama. Mungkin ini satu hyperparameter yang atau bukan hidden layer, tapi ya satu satu ini parameter hyperparameter. Nah, kemudian di sini yang diubah-ubah itu juga bukan hanya modelnya, tapi juga datasetnya dibagi-bagi berdasarkan misalkan atraktornya. Oke, ini adalah contoh menggunakan atraktor bagaimana subjek verb dengan atraktor bisa salah ya. Di sini seperti ini bisa salah, ini salah seperti ini ya. Jadi salah ke atraktornya karena di sini meskipun singular ini cuma satu, tapi di sini karena ini jamak jadi dikirain jamak. Demikian juga ini leadnya satu, ini harusnya is, tapi karena di sini ada atraktor, eh, jadi ini saya salah. Itu seperti itu.
Ya, jadi apa tes set itu untuk NLP itu juga ada yang membuat tes set, himpunan tes set yang macam-macam ya. Seperti misalkan contohnya tes untuk negation, untuk MFT, Minimal Functionality Test, ya. Em, untuk tes yang eh, beberapa tes ya sedikit tes yang untuk eh, sifat-sifat yang khusus, untuk target sifat-sifat yang khusus. Target sifat yang khusus itu misalkan contohnya adalah ada negasi yang template-nya seperti ini. I negasi the apa gitu. Seperti I cannot, negasi itu cannot. Ya, kemudian the food. Ya, jadi harusnya itu negatif. Ininya analisis sentimennya. Ini saya tidak bisa saya tidak bisa mengatakan saya merekomendasikan makanan itu harusnya negatif, tapi ini jadi positif. Ya, misalkan prediksinya positif, artinya salah. Pas atau enggak? Ini enggak pas, salah. Ini juga salah. Ya. Kemudian tingkat kesalahannya ternyata lumayan besar. Ya, ini tingkat kesalahannya ya, tingkat kegagalannya ya. Tingkat kegagalannya ternyata lumayan besar. Artinya untuk sifat-sifat yang khusus, di mana sifat itu adalah negasi, jadi ada negasinya. Saya tidak mengatakan, saya merekomendasikan. Nah itu ternyata yang seperti itu salah. Apa tingkat kegagalannya tinggi. Ya. Contohnya untuk yang analisis sentimen seperti ini, ya ini contohnya seperti itu ya. Jadi ada testing set yang bisa kita gunakan atau kita mungkin mencoba membuat sendiri testing set yang sederhana. Oke, kemudian kita lanjut. Hmm, sebenarnya model kita ini, model NLP kita ini, model pembelajaran mesin atau juga deep learning kita ini itu sebenarnya belajar dari data atau memfitkan data, mencocok-cocokkan atau menyesuaikan dengan data, atau belajar atasnya. Ya, jadi tasnya itu misalkan analisis sentimen secara umum, atau mencocok-cocokkan atau belajar dari dataset yang misalkan review produk handphone saja. Ya, ya. Jadi apa? Kalau kita untuk banyak tas ya seperti analisis sentimen atau tas-tas yang lain, em, model yang mempunyai akurasi yang tinggi itu untuk yang in-domain test set. Jadi test setnya itu hanya satu lah katakan seperti itu. Tidak berarti dia model itu bagus untuk domain yang lain. Untuk out of domain yang masih ya masuk akal ya, tidak out of domain yang mengada-ada gitu ya. Ya, jadi seperti misalkan untuk klasifikasi berita, artikel berita menjadi berita olahraga, berita apa, kemudian digunakan untuk klasifikasi em, misalkan paper gitu ya. Apakah ini informatika atau yang lain misalkan. Nah, ternyata model classifiernya itu kadang-kadang tidak mencerminkan bagus untuk klasifikasi berita, tapi tidak bagus untuk klasifikasi yang lain. Misalkan seperti itu. Ya. Hmm. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa model itu sepertinya belajar ke datanya, bukan belajar dia pinternya pinter spesifik data aja, data tertentu, domain tertentu, tidak tas itu. Seperti misalkan natural inference tadi, ya, di mana sebenarnya kalau manusia itu pintar bisa untuk tasnya bisa pintar gitu ya, bukan untuk data set tertentu saja. Ya, ya. Jadi di sini kita udah mempelajari ya sebenarnya language model itu pintar ya dari pre-training dia bisa eh, ini misalkan suatu rangkaian kata-kata kemudian ini disuruh nebak ini tebakan untuk berbagai masalah itu sebenarnya bisa jadi nebak em, macam-macam jenis ada sintaksnya ada
urutannya. Kalau misalkan in itu harusnya ya ini di sini adalah dia eh, Dente itu lahir di mana, tahu dia bahwa ini adalah nama tempat, misalkan seperti itu. Ya, sebenarnya banyak bisa seperti itu ya. Ya. Tapi ternyata juga ada kelemahan-kelemahannya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, sepertinya. Halo, Ya, kita lanjutkan. halo Pak. Ya, kita lanjutkan yang keempat. Hmm, Halo. influence tadi, pengaruh, studi pengaruh, dan contoh-contoh yang adversarial. Adversarial itu yang dibuat, contoh yang dibuat trik-trik supaya menyamarkan atau mengganggu atau supaya bikin salah gitu ya. Bagaimana model itu eh, ini performansinya. Ya, yang pertama adalah di bagian mana dari data input kita yang menyebabkan hasil yang seperti itu. Bagian mana dari input data di kita yang bisa menyebabkan hasil seperti itu, yang hasil mungkin benar atau salah. Ya, kemudian bagaimana kita bisa meminimalisir em, atau kita bisa mengurangi input yang sebenarnya juga hasilnya masih benar ya. Oke, kita lihat di sini. Misalkan apakah benar-benar model kita itu menggunakan konteks yang long distance. Jadi ada misalkan ada data yang atau teks yang panjang, kita bisa ingat nggak sebenarnya apa yang di depannya seperti tadi ya back yang tadi ya back seperti misalkan ini yang back yang tadi. Nah ini kan harusnya ingat ya ini ke sini, bukan ingatnya ke sini aja. Ya, ingatnya itu ke sini karena yang benar itu adalah verbnya di sini adalah yang di sini, bukan verb yang ke sini. Ya, ya. Jadi bagaimana sebenarnya apa menggunakan long distance atau tidak? Nah, ini ada beberapa ini variasi untuk konteksnya. Kalau konteksnya itu ditukar-tukar, eh, dibalik, kemudian diganti, itu apa? Kalau distansinya semakin besar, distansinya semakin panjang, eh, ini bagaimana ininya Pak performansinya ya. Ya, oke kita lanjut dulu. Misalkan di sini kita lihat em, ini ada em, di sini yang perlu di apa diisi ya. Ini diisi. Isinya itu em, prediksinya dari sistemnya atau dari modelnya itu memprediksi probabilitas terbesar itu adalah ini, nurse. Probabilitas kedua itu adalah woman. Probabilitas ketiga itu dokter dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa lihat em, apa gambar atau peta interpretasi dari model. Mengapa mengisi ini atau mengapa probabilitasnya urutannya seperti ini? Ya, kita lihat di sini sebenarnya bagian dari mana? Bagian yang mana di input, yaitu input itulah ini, yang menyebabkan ini ngisinya kenapa kok nurse yang paling awal dan kenapa ini adalah woman dan seterusnya ini urutannya. Nah, ternyata adalah emergency dan her. Emergency itu ada nurse, woman, ada dokter gitu kan. Mengapa mengisi itu dan her? Karena her maka dia nurse. Ya, kalau his mungkin dokter. Jadi yang berpengaruh emergency jika dia nurse atau orang medis gitu misalkan. Kemudian her jadi nurse bukan dokter. Ya, kalau emergency mungkin bukan woman, nurse sama woman lebih besar nurse karena ini emergency. Kalau di wanita secara umum mungkin tidak emergency. Kemudian kenapa ini nurse bukan dokter karena ini her ya seperti misalkan seperti itu. Jadi apa?
bagian yang mana sebenarnya kalau dianalisis contohnya adalah yang berkontribusi untuk prediksi ini. Ya, kalau kita bisa menganalisis seperti ini. Nah, analisis seperti itu yang tadi munculnya emergency, yang dianggap kata-kata penting, emergency dan her, dua kata ini yang dianggap penting. Ini dilihat dari ininya, tingkat pentingnya, yaitu tingkat pentingnya itu apa yang disebut atau bagaimana mengidentifikasi tingkat penting, yaitu dengan gradien. Ya, gradien itu adalah per kata di sini, berkata di sini, ya kata satu, kata dua, kata tiga dan seterusnya. Kalau tiba-tiba gradiennya turun atau gradiennya ada perubahan drastis, nah itu adalah penting kata tersebut. Artinya kalau dari kata sebelumnya ke kata berikutnya itu ada gradiennya berbeda dari loss-nya. Loss itu waktu waktu learning ya, waktu learning by propagation misalkan itu. Tapi kalau seperti ini tingkat pentingnya rendah. Jadi kalau back, nah kalau seperti ini artinya di sini ada serat ini ya seperti ini. Oke, meskipun ada juga kelemahannya kalau ini dari turun kemudian naik sebenarnya kan cukup penting, tapi ini dianggap sebagai datar ini meskipun itu adalah kelemahannya. Ya ini itu dijelaskan dengan juga pengurangan input. Pengurangan input itu misalkan di sini adalah dengan data question answering. Ya, data question answering sederhana, yaitu apa yang disebut dengan reading comprehension, pemahaman membaca. Ini adalah satu passage atau paragraf ya. Ini passage atau paragraf seperti misalkan di tes readingnya TOEFL atau readingnya PRT ya. Ya ini adalah semua merah hitam semua ini jangan lihat yang birunya ya. Hitam semua di sini. Paragrafnya ada pertanyaannya, pertanyaan aslinya. Nah, ini pertanyaannya, jawabannya itu adalah ini yang benarnya dan ini prediksinya juga benar ini misalkan prediksinya benar. Ternyata setelah direduksi jadi date saja, ini jawabannya juga benar gitu ya. Bahkan tingkat confidence-nya lebih tinggi. Cuman dari sini direduksi, buatnya dihilangin, Tesla-nya dihilangin, span-nya dihilangin, asal mandiri. Hanya date saja, ya. Ini ternyata tingkat saliensinya atau ininya tadi dianggap suatu kata kunci, tetap jawabnya juga ini juga, benar juga. Ya, jadi apa penjelasannya, salah satu penjelasannya adalah bagaimana bisa merediksi input yang jawabannya masih benar di sini. Ini ininya apa paragrafnya, teksnya, passage-nya, kemudian jawabannya ini dari pertanyaan ini, pertanyaan aslinya. Where did Broncos practice for Super Bowl? Oh, di sini. Stanford University. Tapi dikurangin juga, nggak pakai Broncos-nya, Broncos-nya dihilangin. Apa, ini juga eh, jawabannya benar dan dikurangin lagi. The-nya dikurangin, nggak ada. Ya, masih benar. Kemudian em, for-nya dikurangi. Kemudian di sini practice the pakai bowl-nya dihilangin dan dikurangi bahkan sampai sini. Oke. Kemudian kita menganalisis juga bagaimana ini seperti yang tadi ya. Jawabannya pertanyaannya seperti ini. Kemudian dijawab ini dan benar jawabannya, prediksinya ini. Ya. Kemudian kita lihat ya, ini pertanyaannya masih sama. Kemudian ininya sama, teksnya hanya ditambah ya, ditambah dengan yang ini, yang kuning ini ya. Ternyata dijawab dengan maaf ya, dengan, apa yang harusnya ini dengan ditambah ini ya ditambah yang kuning ini jadi jawabannya salah. Ya, jadi seperti ini ada namanya yang tricky supaya atau di dibuat sehingga sulit gitu ya. Jadi namanya adversarial eh, itu adalah seperti ini. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan eh, yang
bagaimana kalau ada perubahan-perubahan yang sebenarnya perubahan-perubahan yang tidak penting ya. Ini aslinya seperti ini. Ya, teksnya, paragrafnya atau passage-nya ya. Kemudian pertanyaannya dan jawabannya. Jawabannya benar. Kayaknya benar di prediction look good. Kemudian hanya ada typo yang sedikit has jadi HAL. Ya, ini ya jawabannya mungkin benar tapi mungkin ya tidak selengkap ini ya. Kemudian kalau masih sama di sini, ya harusnya jawabannya juga ini apa karena ini sebenarnya tidak mengubah maknanya. Ya, ya, jadi kesimpulannya adalah apakah humans ini bukan model, ya, humans itu robust, jadi tahan atau bagus atau bisa tidak terpengaruh dengan noise di inputnya, seperti contohnya ini. Ini kan kata-katanya udah diacak ya huruf-hurufnya, tapi manusia itu biasanya bisa membaca ya according to a research at Cambridge University, it doesn't matter dan seterusnya. Karena manusia biasanya hanya melihat yang kata-kata di depannya aja. Jadi kalau komputer ternyata nggak bisa sebagus ini ya. Ya, kemudian bagaimana model ya komputer NLP system? Ya, ini yang vanilanya, yang aslinya, skor blue-nya. Ya, blue itu semakin tinggi semakin bagus ya. Em, untuk data yang clean, vanilla itu maksudnya standar. Ya, kalau di Amerika ininya vanilla namanya yang standar itu. Mungkin rasa vanilla itu rasa standar. Nah, ini kemudian di sini bagus, tapi kemudian kalau di swap, karakter-karakternya di swap, dan macam-macam di sintetik diubah-ubah, eh, kemudian typo ternyata jadi anjlok di sini hasilnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Eh, Pak, Ya, silakan, Pak. eh, maaf saya tadi kurang paham yang bagian Hans model. Jadi kenapa itu akurasi modelnya tuh tinggi? Karena apa? Saat sintaksa bekerja. Tapi kalau rendah itu heuristik sintaksa gagal. Kenapa ya, Pak? Saya tadi kurang. Ya, oke. Adi ya. Eh, nomor berapa ya? Tiga Oh ya, oke. Oke, ini ya. satu Pak. 31, oke. Ya. Ini ya, Hans ya. Ini ya, Hans ya. Ini Hans ya. Jadi ya, Hans ini adalah heuristik yang ya, ini simpel. Nah, kemudian di sini kenapa emang ya, eh, ya ini ya kenapa ini gagal ya di sini maksudnya atau gimana? Ya di sini ya. Iya Pak. Kalau di sini gagal maksudnya contoh ternyata heuristik itu banyak benar, tapi ini contoh yang salah. Jadi heuristik ini contoh heuristik mungkin yang bagus, eh, tapi ada juga kasus-kasus yang heuristik itu tidak bisa apa sepenuhnya apa benar ininya rule-nya. Ya termasuk di sini untuk yang model-model yang ini ya yang strong seperti misalkan bird ternyata salah. Tapi kalau pertanyaan mengapa, nah itu memang harus di sini yang menjadi pertanyaan. Mengapa bird bisa salah di situ? Karena bird itu kan satu yang black box ya. Nah itu pertanyaannya adalah kita mencari mengapa itu bird-nya atau bagaimana kita memperbaiki bird. Ya, memperbaiki bird untuk kasus ini. Nah itu adalah pertanyaan yang ini masih dieksplor artinya. Ini hanya menunjukkan bahwa bird itu jelek untuk yang non-entel, artinya yang
ininya tidak terpenuhi, ternyata hansnya tidak terpenuhi, tapi mengapanya nah itu yang eh, em, dicari jawabannya ya. Gimana menurut Adil? Gimana? Oh, baik Pak. Ya, Sudah. jadi ini ya itu memang perlu seperti tadi ya di depan bahwa kita perlu cari jawabannya mengapa seperti itu, mengapanya coba kita perbaiki bukan hanya ini jelek untuk ini tapi eh, berikutnya bagaimana diperbaikinya, bagian apanya yang perlu diperbaikinya itu belum masih justru yang dieksplor di situnya. Ya, saya kira seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ya, kemudian ini yang berikutnya analisis representasi, korelasi dalam interpretable model. Jadi model itu bisa seolah-olah diinterpretasikan. Jadi ini dalam tanda petik ya, tidak sepenuhnya diinterpretasikan, tapi seolah-olah eh, diinterpretasikan dan itu membuat interpretasi mungkin juga susah ya. Kemudian ada studi yang mengulik probing. Ya, jadi seperti ini interpretasi itu maksudnya dalam tanda petik juga ya. Jadi seperti misalkan eh, beberapa komponen dari model itu mungkin bisa untuk dilihat seperti misalkan contohnya kalau bird itu punya ada multi head. Nah, multi head itu head satu, head dua, dan seterusnya macam-macam. Nah, kita teliti-teliti ternyata oh head satu itu ternyata hmm, ininya attention headnya itu ternyata broadly attend. Jadi banyak ini sekali kemana-mana mana untuk contohnya seperti ini. Tapi juga ternyata head yang 31 itu ternyata yang nextnya head yang 87 itu jadi ya artinya di sini headnya banyak multi head attention tapi beberapa bisa seperti diinterpretasikan bisa oh ini head ini untuk attention yang nextnya misalkan atau attention untuk titik misalkan ya seperti itu jadi seperti bisa diinterpretasikan di dalam bird bird itu adalah black box di salah satu komponennya adalah multi head attention. Ternyata multi head itu bisa diinterpretasikan meskipun dari banyak yang jelas itu jangan hanya beberapa jelas untuk bisa dipelajari seperti ini untuk penjelasannya. Ya, di sini yang bisa diinterpretasikan misalkan seperti ini adalah ada interpretasinya adalah non modifier. Linguis itu yang memodify itu adalah the complicated language, law dari in the law, use law dan seterusnya, the flight dan seterusnya seperti itu. Jadi dari sisi kebahasaan atau dari sisi apa bisa diinterpretasikan ya model behaviornya. Ya kemudian oleh karena itu bisa diinterpretasikan kira-kira dan analisis kuantitatif artinya angka-angkanya akurasi untuk ini seperti itu misalkan contohnya. Ya, oke kita lanjut aja termasuk juga contohnya kalau misalkan untuk LSTM yang karakter level inputnya bukan kata-kata kata-kata, tapi karakter. Ternyata setelah dicek di sini ada bisa positif, bisa negatif atau kuat atau lemah. Itu ternyata dari sensitif ke posisi di dalam kalimat ini, misalkan sebelah semakin jauh atau semakin kanan, seperti itu misalkan contohnya bisa diinterpretasikan setelah kita melihat seperti ini misalkan. Atau contohnya bisa diinterpretasikan itu mungkin ternyata di dalam quote ini dalam tanda petik, oh ini kalau dalam tanda petik itu dia jadi nilainya misalkan ini kalau yang di luar tanda petik adalah yang lain, ya seperti itu. Jadi tanda petik itu mempengaruhi, misalkan seperti itu untuk karakter level LSTM misalkan untuk suatu kasus. Ya, kemudian bisa diinterpretasikan itu subjek dan verb agreement. Ini ada subjek, ternyata di sini dengan ada di sebuah ini apa sel di sini di LSTM, ini ternyata drop nilainya atau drop di sini. Kalau drop itu artinya ini ganti jadi frog. Iya, ya satu sel itu satu hidden layer ini bisa drop. Ternyata di sel tertentu, sel ke
1150, artinya ini memang nyari-nyari ya, penelitian ini nyari-nyari kira-kira gimana yang bisa diinterpretasikan ya. Ya, ternyata dari sel yang ribuan itu, yang hidden layer ribuan itu, ternyata ada sebuah sel, sebuah neuron itu jadi drop di sini apa nilainya. Untuk artinya ini berubah jadi yang tadinya ini adalah subjek, kemudian ini berubah jadi verbnya di sini. Oke, kemudian di sini untuk ngulik juga diteliti untuk neural network seperti misalkan pre-training transformer dan plus fine tuning ini di analisis ya. Misalkan inputnya adalah ini, ya kemudian hasilnya hasil SOTA state of the art, artinya hasil yang terbaik, ya eh, dengan anggapan bahwa pre-training transformer itu bisa general purpose ya untuk language representation. Tapi bagaimana mereka merepresentasikan bahasa? Ya, ya di sini misalkan ternyata ada layer, misalkan gitu kan? Ya, ternyata juga bisa misalkan ternyata bisa merepresentasikan sifat-sifat kebahasaan. Sifat-sifat kebahasaan itu adalah part of speech misalkan atau sintaks, dependency parsing atau semantik bahwa ini adalah agennya, ini adalah pasiennya. Ya seperti subjek objek tapi ini adalah pelakunya, ini adalah yang dilakukan. Ternyata di sini bisa di misalkan layer tertentu ini bisa mencerminkan seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian ya diulik-ulik seperti itu ternyata bisa ada representasi, bisa menerangkan tentang aturan-aturan kebahasaan ya. Tentunya setelah diulang-alik dengan ini ya, dengan penelitian yang banyak dan tidak semuanya. Dan juga misalkan contohnya di BERT, ini adalah layar 0, layarnya ke bawah-bawah, layar 24. Nah, ternyata di sini yang biru-biru di sini, yang layar tengah ini ya, yang layar tengah di sini, ini bisa me, apa, bisa merepresentasikan tertentu yang bisa dibaca seperti tadi representasi tertentu itu adalah linguistik seperti dependency parsing atau yang lain gitu ya. Ya biasanya di sini adalah layer yang relatif tengah ya secara umum. Ya, ya ini kita lihat ini untuk permasalahan yang semakin lama semakin bawah semakin kompleks atau semakin abstrak ya di sini ya kemudian di sini eh, kedalaman dari network ya ya kemudian di sini kita lihat bahwa senternya itu expected layer dan center gravity itu ada di misalkan di sini yang artinya center tadi itu adalah yang bisa apa probing bisa kita ulik bahwa di dalamnya itu ada bisa diinterpretasikan ya kemudian struktur dari network yang seperti misalkan Word2Vec itu kan menggunakan simpel struktur dari network ya yang dia hanya hidden layernya satu tidak ada eh, fungsi aktivasi misalkan gitu ya ini di sini ternyata kita bisa lihat bahwa eh, apa, word embedding dari Word2Vec itu bisa ini semakin similar menggunakan quotient similarity artinya sudutnya tapi bisa juga menggunakan jaraknya di sini artinya kita menggunakan simbol struktur untuk neural network untuk kemudian bisa menginterpretasikan seperti ini ada interpretasinya. Ya mungkin contoh lain dengan interpretasi menggunakan tree dan interpretasi bahwa ini seperti itu ya ada interpretasi seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ya ini model ablation. Ablation itu pengurangan. Ini contoh analisis yang sering kita lakukan juga termasuk waktu TA ya. Ya, jadi model ablation itu misalnya di model ablation itu ini apa? Misalkan kita mempunyai satu model, misalkan suatu network ya, model itu satu neural network yang mungkin bekerja dengan baik, lumayan baik. Nah, kemudian kita ingin melihat di dalamnya dilihat dengan dikurangin satu demi satu, misalkan ininya, komponennya.
Ya, ya jadi misalkan contohnya, hmm, misalkan kalau di sini, ya, misalkan yang tadinya 2 layer, kalau layarnya ditambah bagaimana, kalau layarnya dikurangin bagaimana. Kemudian kalau misalkan kita mengurangi attention head-nya bagaimana, attention yang ini atau yang itu, ya dikurangin. eh, Ternyata attention head itu kalau misalnya dikurangi, ternyata akurasinya tidak drop, berarti attention head itu tidak mempengaruhi. Ya. Demikian juga di sini misalkan ada ininya, misalkan urutannya di transformer itu self attention, feed forward, self attention, feed forward, kan bloknya kan seperti itu biasanya ya. Self attention, feed forward, self attention, feed forward. Nah, bagaimana kalau self attention, feed forward seperti ini misalkan, nah itu misalkan seperti itu. Jadi ablation itu dicoba-coba diubah-ubah. Ya, ya kemudian ini adalah kesimpulannya. Ya, neural network itu kompleks dan black box susah dilihat karakteristiknya. Ya, jadi kompleks sehingga karakteristiknya itu apa, perilakunya, behaviornya, sehingga akurasi matrik yang satu itu sebenarnya tidak mencerminkan. Ya, yang kedua adalah kita sulit juga secara intuitif menjelaskan tentang perilaku dari model, tapi ada beberapa tool di beberapa level abstraksi yang bisa membuat pencerahan lah gitu ya, seperti tadi ada macam-macam apa menjelaskan perilaku ya. Ya, kemudian ini ada beberapa klaim ya, ada beberapa pernyataan yang NLP itu bisa sebenarnya bisa beberapa eh, halnya bisa diinterpretasikan ya. Tapi interpretasinya seperti apa, apakah jelasnya, kemudian apakah masih ya samar-samar sebenarnya interpretasinya. Ya, kemudian yang terakhir, analisis dan explanation ini ya bagaimana kalau kemudian bisa membantu membuat model yang lebih bagus ya. Ya, ini saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada komentar, pertanyaan. Saya ada, Pak. Ya, silakan. Eh, untuk perbedaan kata high excellency dan low excellency dalam prediksi model itu gimana ya, Pak? Ya, Andri Rizky. 39. Oh, tadi bukan Andri Rizky ya, siapa? 9, oke. 39. Eh, Raditya ya, oke. 41, Apa? Pak. 38. Oke. Hah? 38? Nah, ya itu. Oke. Oke, yang silence tadi ya. Sebenarnya sih silence. Elemen berapa ya? Oh, ini ya. Ya, ini ya. Yang mana yang penting ya, yang penting ya, silensi ya. Yang dianggap penting ya. Ya, dianggap penting itu dengan cara tadi di sini adalah dengan salah satunya adalah dengan kalau ada gradiennya berubah dari kata satu ke kata berikutnya dari sini ke sini berubah di sini gradien itu waktu waktu proses ininya eh, apa eh, ininya apa waktu proses learningnya itu ya di sini berubah di sini ya. Eh, Gimana? Mungkin ada komentar? Silence itu maksudnya yang pentingnya kata-kata kunci untuk menjawab ini. Menjawab ini sebenarnya dari sini, utamanya dari sini gitu ya. Mengapa dijawab nurse? Mengapa dijawab nurse? Bukan woman karena ada emergency. Mengapa dijawab nurse bukan dokter karena her? Kalau her itu nurse, kebanyakan bukan dokter. Kalau dokter itu laki-laki, misalkan gitu. Ya, atau contohnya yang ini apa? Kalau yang dianggap paling penting itulah ini. Nah, di sini
Di delete semua tinggal delete aja, jawabannya sama. Ya, mungkin seperti itu ya. Berikutnya, Geo, novel, resign, silakan. Eh, Geo resign ya. Halo Pak. Ya, silakan. Jadi ini dari ini udah masuk ke pre-processing apa ya Pak? Maksudnya kayak konsultan dan Maaf kurang jelas, diulangi lagi. Kenapa Pak? Kurang jelas, tolong diulangi. Tadi kurang jelas suaranya. Kurang jelas suaranya, bisa diulangi? Halo halo. Ya, silakan. Jadi ini termasuk dalam pre-processing data ya Pak ya? Kayak misalkan kita ada suatu kalimat yang suatu rancu apa bisa dilakukan dan sebagainya macam gitu ya Pak. Pre-processing data Oke. gitu NLP. Ya. Pertanyaannya pre-processing data gitu ya. Oke, saya bentar. Iya Pak, kayak cache folding, tokenization gitu ya Pak. Ya, sebentar saya ini dulu ya. Saya tulis dulu ininya. Geo, Geo novel. Nomor berapa ya? Nomor berapa ya? Nomor berapa? Ingat? 20. Oke. Nah, oke. Novel lagi. Nomor 20 Pak itu Pak. Oke, udah ya. Nomor 20 ya. Salah ya. Yes. Oke. Ya, jadi di sini kita membahas tentang eh, ya em, membahas tentang model analisis and explanation ya. Jadi bagaimana kita sebenarnya menganalisis modelnya. Ya, kita ingin mengetahui di sini yang model itu kan kalau di sini seperti hanya coba-coba aja, pokoknya diaduk-aduk lagi, diaduk-aduk lagi, harus terus berarti trial and error, ditambah lagi apa tensionnya, ditambah lagi layernya, ditambah lagi apanya, apanya gitu ya. Atau di sini ini black box, ini mau supaya ini kok jelek, kemudian diapain sih? Nah, kita perlu menganalisis dan mencoba memahami ya untuk berikutnya mencoba untuk yang berikutnya itu diperbaikinya di mananya gitu ya. Ya, oleh karena itu perlu mencoba menganalisis ya. Jadi secara umum itu kayak itu tadi ada macam-macam itu yang kita coba analisis ya. Saya kira mungkin seperti itu ya, Kionoval ya. Tidak hanya praproses, apalagi kalau di sini neural network itu biasanya praprosesnya itu minimal dia atau udah end to end di sini ya, tidak terpisah praprosesnya. Ya, mungkin seperti itu ya. Berikutnya Wahyunata, Halo Pak, apakah suara saya terdengar? ya jelas. Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Eh, Apabila kita sedang melakukan eksperimen Pak menggunakan model machine learning, misalnya deep learning gitu Pak, terus kita mendapatkan akurasi itu yang relatif rendah dan kita sudah melakukan menambahkan attention atau menambahkan layer-layernya Pak, namun hasilnya masih minim gitu Pak. Itu apakah bisa diterima gitu Pak dengan hasil yang tidak sebagus seperti yang pada target di atas 85% misalnya. Oke, iya. Oke, apa Wahyunata ya. Saya tulis di sana. Wahyunata di mana? Nomor 22 Pak. Oke, dua-dua ya. Oke, ya, kalau yang kita bahas di sini itu adalah bagaimana kita mengupayakan itu. Jadi salahnya itu sebenarnya di mana, bukan hanya trial and error saja ya. Seperti katakanlah ekstrimnya seperti di sini.
trial and error saja. Em, tapi dengan kalau kesalahan-kesalahan seperti ini atau kekurangan-kekurangan yang untuk yang seperti ini itu arahnya gimana gitu. Nah, tapi di sini sendiri belum ini ya masih ini bahasan di sini, saya di sini juga eh, masih suatu pengantar ya, nanti tidak bisa apa, belum jelas karena memang em, apa neural network itu kan black box ya, meskipun pada intinya atau dasarnya ya semakin biasanya semakin besar ininya, semakin besar deep learningnya ya semakin bagus untuk arsitektur yang sama. Kemudian datasetnya juga semakin besar dan eh, modelnya semakin besar. Seperti GPT-2 dan GPT-3 itu kan pada prinsipnya atau GPT-1 ke GPT-2 ya. Pada prinsipnya kan arsitekturnya semakin besar dan datanya semakin besar saja. Tapi arsitekturnya di dalamnya itu sama saja gitu. Ya, tapi diharapkan di sini di pembahasan ini bukan hanya itu, tapi kita lebih memahami em, modelnya dan ya juga di samping memperbesar model dan memperbesar datanya juga apa yang perlu diperbaiki misalnya gitu. Tapi di sini masih pertanyaan yang terbuka, belum ada jawaban yang pasti dan memang sesuatu yang sulit. Kemudian kalau menjawab tadi ya Pak Yunata, kalau di kita, di penelitian kita S1, S2, mungkin juga bahkan S3 ya, itu paling tidak untuk menganalisis ya, mungkin S1 terutama dan juga S2, itu menganalisis paling tidak tadi, seperti misalkan ternyata misalkan oh, jeleknya itu kalau misalkan di layar tertentu ada analisisnya atau jeleknya itu kalau misalkan ternyata ini seperti ini yang tidak sesuai dengan heuristik yang Hans ini, yang lexical overlap. Jadi dianalisis, udah di sini sampai sini udah selesai. Seperti ini. Atau juga ablation tadi. Ablation itu maksudnya kalau ternyata attention-nya itu mempengaruhi, attention yang nomor berapa mempengaruhi, atau misalkan penambahan layer itu mempengaruhi. Nah, gitu. Jadi bukan tidak sampai menjawab mengapanya. Kalau mengapanya itu sangat sulit ya. Tapi paling tidak apa saja yang menyebabkan seperti ini misalkan. Kalau ini kan sekitar 75-an ya. Di sini kan lebih bagus di sini kalau ini. Tapi data-data ini yang menyebabkan jelek. Tapi bagaimana supaya bisa memperbaiki data ini? Nah, itu masih belum ini mengapa atau bagaimana caranya itu yang masih jeleknya. Tapi kalau ya mungkin kalau di sini ada mengapa ini adalah seperti ini. Tapi kemudian bagaimana selanjutnya setelah tahu ini, nah itu masih jadi PR besar ya saya kira. Wahyu Nata saya kira mungkin seperti itu ya. Berikutnya, Gio udah, Wahyu Nata udah di chat ya udah I- ya. Izin bertanya, Pak. Silakan yang lain. Silakan Mbak. Kalau ada typo pada penulisan kata itu akan mempengaruhi hasil akurasinya nggak, Pak? Tipe penulisan kata. Typo, ya. Oh, Salah typo. penulisan Oh kata, ya. iya. Ya kalau Rio ya. Oke. Nah itu ya Rio nangkep ya. Rio Ferdinand, Pak. Ferdinand. Nomor 42. Oke. Kedua ya. Oke ini ya. Oke. Ya itu saya kira satu hal yang ya seperti tadi ya di sini kalau kalau contoh di sini ya ternyata di sini contohnya ternyata mempengaruhi ya tadi ya. Tadi ada di mana ya? Ternyata yang ini typo ya typo itu tadi ternyata ya tadi ada ya. Atau di sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya itu ada yang ini apa atau di sini ya tadi ya. Oh ya ini juga ya ya ini ya ternyata juga ya ada pengaruhnya yang nggak disebutkan di sini ya.
Ya, nggak disebutkan di sini ya. Tapi di pertemuan sebelumnya kayaknya ada ya yang typo masih mending, tapi yang dibolak-balik itu yang kata-kata yang dibolak-balik. Artinya yang seperti ini tuh secara dasar masih cukup sulit ya, kecuali mungkin kalau yang udah besar-besar ya, seperti LLM yang udah besar-besar seperti ChatGPT. Saya kira mungkin ini sesuatu yang mudah ya, tapi itu kan sesuatu model yang sangat besar. Ya, ya typo itu ya agak mempengaruhi, tapi di mana ya? Saya lupa di pertemuan sebelumnya kan nggak salah ada atau di sini juga. Ya, tapi kalau manusia tidak mempengaruhi. Ya mungkin seperti itu nanti bisa kita lihat lagi ya. Oke, ada lagi? Ya, sambil lihat ikhlas ya untuk presensi. Ya, izin saya matikan rekamannya.